Gini, jadi mungkin ya, mungkin kita semua bisa belajar dari Undang-Undang KPK kan, ketika di depan publik mengatakan ingin memperkuat KPK, tapi kan nyatanya undang-undang itu banyak hal yang kemudian membatasi pergerakan KPK. Nah, kita tidak ingin apa yang sangat baik tadi diucapkan oleh Pak Presiden di downgrade oleh para pembantunya. Nah, itu kan kalau itu dilakukan, ini kan semacam pembangkangan kan. Semacam itu sebenarnya kata yang cukup fatal sih. Pembangkangan oleh pembantunya. Siapa? Kominfo maksud Anda? Siapa yang Anda maksud dengan pembangkangan? Bukan. Gini, kan kalau kita lihat ya, Presiden sudah jelas-jelas mengatakan kalau ada undang-undang yang pasal-pasal yang menjadi masalah. Ya, betul. Kan tadi sudah dijelaskan, tapi kan Anda kemudian mengatakan pembangkangan. Siapa yang Anda sinyalir sebagai sedang melakukan pembangkangan terhadap amanat Presiden? Siapapun yang tidak segera melanjutkan statement dari Pak Presiden. Pak Presiden jelas-jelas tadi mengatakan kalau ada yang bermasalah direvisi. Tidak perlu. Saya berikan dulu kesempatan pada Prof. Henry kalau gitu, Bung Budi. Silakan. Yang menentukan bermasalah atau tidak itu bukan Saudara Budi atau Koran Tempo, tetapi adalah lembaga-lembaga yang berwenang, misalnya Mahkamah Konstitusi atau juga para pakar yang lain, begitu kan? Ini udah di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini sudah di judicial review 3 kali. Salah satunya dari AJI tempatnya Mas Budi ini. Ya, 3 kali dan menang. Dikatakan tidak ada masalah dengan kebebasan berpendapat. Nah, sekarang ingin dihapus. Kalau direvisi oke, ya pasti harus direvisi. Apakah itu nanti di penjelasannya atau dijelaskan lebih tegas begitu ya, apa yang disebut sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik supaya tidak ditafsirkan macam-macam, itu bagus. Tetapi kalau ini kan permintaannya dihilangkan, dihapus, berarti sama aja dengan nanti di dunia internet itu menurut Saudara Budi ini adalah dibolehkan orang untuk menuduh, memfitnah dan sebagainya tadi. Nah, padahal ini kalau tadi yang dicontohkan wartawan itu berarti justru saya setuju sama Saudara Osman Hamid, itu salah di dalam pemahaman terhadap Undang-Undang ITE, karena wartawan pers itu berlakunya Undang-Undang pers. Spesialis. Sampai ada wartawan yang dikenakan Undang-Undang ITE berarti perlu ya, itu Saudara Osman sampaikan tadi, perlu kemudian di-freeze, kemudian dihentikan, kalau perlu ada gerasi atau amnesti gitu. Jangan Bung Budi dulu. Jadi kalau ini kan kita bicara hukum formal, memang betul MK sudah menolak. Tapi kan kita juga melihat fakta bahwa pasal-pasal itu kemudian banyak dipakai untuk membungkam orang-orang. Tadi saya contohkan, ada satu wartawan di Kalimantan dihukum dengan pasal penghinaan menggunakan Undang-Undang ITE ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh menghina atau melakukan cara menarik di internet. Saya bilang tadi ada undang-undang sebenarnya yang sudah bisa dipakai juga, dan saya kira jalan terbaik adalah dengan menggunakan hukum perdata yang hanya bisa dilaporkan oleh korbannya, oleh mereka yang merasa terfitnah atau terhina atau merasa menurut saya begini juga, Mas Budi. Yeah. Meskipun wartawan kan juga warga negara biasa, kalau dia menjalankan tugasnya menulis tugas jurnalistik, kemudian dia dipidana dengan Undang-Undang ITE, ya kita lawan bersama-sama. Tapi kalau dia di luar tugasnya, ya kemudian dia disangkakan dengan perbuatan tersebut, ya kita juga perlu arif ya, jangan sampai hanya dijadikan karena dia wartawan kemudian harus dibela, kemudian nggak bisa kena Undang-Undang ITE. Itu juga harus kita harus share juga ya dalam beberapa kasus gitu loh. Ya, sebenarnya yang di Kalimantan itu dihukum karena tugasnya, bukan karena dia profesinya. Dia atas tulisannya. Artinya dia dihukum karena dia sedang melakukan proses jurnalistik, produk jurnalistik. Oke. Saya rasa itu tadi yang juga dikatakan oleh Guntur Romli bahwa itu harus kita lawan bersama-sama dan itu ada kesalahan dari polisi. Iya, tentu saja karena Undang-Undang Pers yang berlaku. Iya. Undang-undang saya kira betul itu. Seperti itu. Tapi jadi kalau wartawan dihukum dengan Undang-Undang ITE dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, maka itu harus kita lawan bersama. Prof. Henry, Anda sepakat bahwa ini adalah kesalahan polisi menginterpretasikan pasal-pasal dalam dalam Undang-Undang ITE? Kalau itu adalah dalam pemberitaan institusi pers, itu tidak boleh kena Undang-Undang ITE. Apapun pemberitaannya, kalaupun salah. Jadi yang salah polisi ya, Prof. Henry? Apa? Jadi yang salah polisi?
Salah dalam penegakan hukum, iya bisa. Memang itu banyak terjadi. Nah, yang kedua, kalau memang makanya perlu ada pedoman. Kalau wartawannya itu tadi bermain Twitter, bermain Instagram, itu lain lagi. Di luar pekerjaan dia sebagai seorang jurnalis, di luar pekerjaan dia yang memproduksi kerja-kerja jurnalistik. Kalau institusinya itu tidak bisa kena Undang-Undang ITE karena lex spesialisnya Undang-Undang 40 tahun 99.